Menurut survei bahwa 94% responden berpikir bahwa critical thinking itu sangat penting, namun pada faktanya skill ini hanya dimiliki oleh sedikit orang. Kamu harus menjadi bagian dari orang yang memiliki skill ini, sebab critical thinking membantu kamu untuk memahami situasi dan membuat keputusan yang bijak. Critical thinking juga membantu kamu untuk melihat situasi dari berbagai sudut pandang dan memikirkan cara-cara baru untuk mengatasi masalah. Jadi kamu tidak menggunakan cara-cara yang biasa, dan bisa eksplor cara lain yang mungkin lebih baik dalam menyelesaikan masalahmu. Ingin mempertajam pemikiranmu dan lebih kritis? Tonton video ini, karena Minli mau kasih tahu kamu gimana caranya biar pemikiranmu gak pendek, dan menjadi lebih kritis dalam menganalisis masalah. Nanti ada part yang bakal Minli spill gimana cara cepat biar bisa improve critical thinking kamu. Jangan lupa nonton video Minli yang ini kalau kamu mau tahu cara mengelola ekspektasimu terhadap pekerjaan yang kamu lakukan. Gimana, sudah penasaran belum? Kalau sudah, ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi dengan Minli di sini. Di video kali ini, Minli akan membahas tentang 5 tips untuk improve critical thinkingmu. Simak video Minli sampai akhir ya, dijamin kamu bakal lebih tajam ketika melihat permasalahan dan pemikiranmu lebih terstruktur. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minli? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Berikut ini cara agar kamu bisa improve diri kamu biar bisa berpikir secara kritis. Cara agar kamu memiliki pemikiran yang kritis yaitu selalu mempertanyakan asumsi terhadap suatu hal. Pertanyakan hal-hal yang memang diperlukan, bukan hal-hal yang impossible untuk dijawab atau yang tidak penting. Cara untuk mempertanyakan asumsimu adalah dengan melihat keadaan sekitar dan kemungkinan yang akan terjadi. Contoh pertanyaan tersebut yaitu, bagaimana cara mengetahui bisnis akan meningkat? Bagaimana jika klien kita berubah? Bagaimana jika pemasok kita gulung tikar? Pertanyaan semacam ini membantu kamu mendapatkan perspektif baru dan penting yang membantu mengasah pemikiranmu. Kamu juga menjadi lebih sensitif dengan isu-isu terkini dan akan menemukan masalah lebih awal. Dari pertanyaan tersebut, kamu perlu mencari jawaban yang masuk logika. Mencari jawaban yang masuk logika sangat penting karena membantu kamu untuk menguji keyakinan atau asumsi yang mendasari pertanyaan tersebut dan mencari jawaban yang lebih akurat berdasarkan bukti dan fakta yang tersedia. Dengan mencari jawaban yang masuk akal dan berdasarkan fakta, kamu dapat melatih kemampuan berpikir logis dan sistematis dengan cara mengembangkan kemampuan penalaran deduktif dan membuat kesimpulan dari hipotesis yang ada. Jadi misalnya, kamu seorang manajer pemasaran memiliki hipotesis bahwa campaign terbaru produk X akan berhasil melalui marketing 360. Namun setelah itu terdapat pertanyaan yang muncul, apakah marketing 360 memang jawaban yang tepat untuk meningkatkan brand awareness? Setelah itu kamu mencari jawaban di internet bagaimana cara kerja marketing 360, kegunaan, kelebihan, dan kelemahannya. Dari situ kamu mendapat jawaban ternyata marketing 360 bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan brand awareness. Kalau kamu mendapatkan informasi baru terkait suatu hal, selalu periksa informasi dengan hati-hati. Karena tidak semua informasi yang kita terima dapat dianggap akurat dan benar. Informasi yang tidak akurat atau tidak benar dapat mengarah pada kesimpulan yang keliru, atau membuat kamu membuat keputusan yang buruk. Kamu harus melihat dari mana informasi itu berasal, apakah sumbernya dapat dipercaya. Selain sumber, kamu juga perlu melihat apakah informasi yang disajikan relevan dengan judul yang dicantumkan. Cek juga apakah informasi ini lengkap dan terkini, dan memiliki bukti yang disajikan untuk mendukung argumen. Ketika menerima informasi, perhatikan apakah jawaban tersebut bias atau tidak. Bias dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti pandangan politik, agama, atau budaya. Bias juga dapat disebabkan oleh pengalaman atau kepercayaan pribadi yang dimiliki oleh orang yang memberikan informasi. Informasi bias terjadi ketika seseorang hanya mencari informasi yang mendukung keyakinan atau pandangan yang sudah dimilikinya saja. Jadi kamu harus cermati apakah informasi ini mengandung fakta atau hanya pendapat saja, meskipun sumber tersebut berasal dari orang yang sudah expert di bidangnya. Kamu juga harus cek apakah ada ahli lain ataupun bukti yang bisa diberikan untuk mendukung informasi tersebut. Jika memang informasi ini bersifat pendapat,
Kamu bisa berpikir secara objektif dari pendapat pro dan kontra agar kamu tidak menelan mentah-mentah informasi yang belum dibuktikan kebenarannya. Kalau kamu sedang memecahkan permasalahan, kamu juga harus pertimbangkan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang agar kamu tidak salah memberikan solusinya. Ketika kita melihat suatu masalah atau situasi dari satu sudut pandang saja, kita dapat kehilangan pandangan yang lebih luas dan membuat kesalahan dalam menilai situasi. Dengan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda, kamu dapat mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi masalah, dan mengetahui faktor mana yang sebenarnya menjadi akar dari masalah tersebut. Misalnya, kamu harus mengatasi masalah penurunan produktivitas di timmu, kamu bisa memanggil anggota tim satu persatu untuk mendiskusikan apa yang mereka rasakan dan masalah yang menjadi hambatan. Dari situ kamu akan menemukan faktor terbesarnya yang menjadi akar masalah dan bisa mencari solusi yang tepat. Jadi kamu bisa improve critical thinking dengan selalu mempertanyakan asumsi terhadap suatu hal, mencari jawaban yang logis, selalu periksa informasi dengan hati-hati, dan memperhatikan bias atau tidaknya informasi tersebut, serta mencari pendapat dari berbagai sudut pandang. Kalau kamu merasa tips ini dapat membantu kamu untuk improve skill kamu, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga tonton video Minli yang lainnya, like, share, dan subscribe video ini. See you on the next video.